Bukan firman itu susah untuk dipahami, bukan. Orangnya yang tidak mau memberikan hatinya untuk memahami firman. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan hidupnya begitu saja. Sama-sama Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dulu saya ketika sekolah dari SD, SMP, SMA, ada satu pelajaran yang saya takuti, saudara, yaitu pelajaran matematika. Pasti banyak juga mungkin. Mungkin sama kita? Pelajaran matematika itu paling saya takuti. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya ketika guru mengajar saya kurang memperhatikan, kemudian akhirnya saya jadi tidak mengerti apa-apa. Ketika dikasih soal, saya tidak bisa mengerjakan, akhirnya salah, kemudian saya dipukul. Dan belajar matematika sesuatu yang menakutkan buat saya. Dan sampai hari ini itu sebabnya saya tidak pintar untuk berhitung. Tapi kalau menghitung gua sih pintar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada orang yang suka matematika. Siapa di sini waktu sekolah dia suka pelajaran matematika? Ketika orang suka pelajaran matematika, dikasih soal kemudian dia kerjakan, hasilnya benar, ketika dia menemukan jawaban, dia semakin terpancing untuk mengerjakan yang lain. Ada rasa puas, ada rasa bangga, ada rasa sukacita ketika dia bisa berhasil mengerjakan satu soal, dan dia ingin, dan dia ingin, dan dia ingin. Amin. Haleluya. Saudara, dalam kehidupan kita meresponi firman itu sebenarnya awal perubahan dalam hidup setiap orang. Amin. Amin. Meresponi firman itu adalah awal perubahan bagi setiap orang. Kenapa saya jadi tidak suka matematika? Sebenarnya karena miskomunikasi. Di awal ketika saya sudah tidak connect, kemudian selanjutnya pelajaran terus jalan, saya sudah nggak sanggup mengikutinya. Saya tertatih-tatih, akhirnya saya jadi tersesat. Orang, saudara-saudara, ketika tidak menemukan firman, tidak bisa menangkap kebenaran, maka dia akan tersesat di dalam gereja. Lucu ya, ada orang yang tersesat di dalam gereja. Coba lihat kiri kanannya. Sebenarnya hari-hari ini ada banyak orang yang tersesat di dalam gereja. Rajin, iya rajin, saudara. Tapi tidak bertumbuh dalam mengenal firman. Itulah Matius 13 ayat 13 tadi. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Banyak yang terpilih, sedikit. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Amin. Matius 7 berkata, nanti di akhir zaman akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, enyahlah engkau orang membuat kejahatan. Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, 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 masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, dan tidak mengerti. Saudara tahu melihat tapi tidak melihat? Melihat tapi tidak melihat itu gini. Saya lihat Randi, ini tapi nggak melihat. Saya lihat angin tapi nggak lihat. Mendengar tapi tidak, apa itu maksudnya? Dengar tapi tidak dengar. Lamun. Ya mungkin bisa juga begitu. Nggak nyambung.
Nah, sudah. Banyak orang di gereja, orang dengar khotbah itu nggak nyambung, dengar firman nggak nyambung. Kenapa? Pikirannya ada di luar, saudara. Pikirannya ada di tempat lain, saudara. Oh, ke depan sih, ke depan, saudara. Kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya serius, saudara. Tapi sebenarnya hatinya tidak ada di mana? Di sini. Itu ada di sana-sana, saudara. Di sini bukan ada. Haleluya. Yes, amen. Perubahan selalu dimulai dari meresponi firman Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Perubahan selalu dimulai dari meresponi firman Tuhan. Bagaimana cara untuk mengalami perubahan? Judul firman sore ini saya buat menangkap sebuah perubahan dari Tuhan. Amin. Menangkap sebuah perubahan dari Tuhan. Perubahan itu selalu dimulai dari ketika kita meresponi firman, saudara-saudara. Ada 2 langkah untuk menangkap perubahan. Katakan sama-sama. Ada 2 langkah untuk menangkap sebuah perubahan. Coba kita bangkit berdiri sama-sama, saudara, supaya nggak ngantuk. Karena hujan biasanya dingin-dingin itu, Randi itu bawaannya ngantuk. Coba sambil praktekkan begini. 2 cara Dua cara untuk menangkap perubahan. perubahan. 1, 2 ya. Sekali lagi yang keras, sepakat semua ya. Bersuara 1, 2 ya. Kasih tepuk tangan buat. Silakan dulu. Oke. Yang pertama adalah menerima dan meresponi firman Tuhan. Amin. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, iblis itu sebenarnya paling senang ketika kita tidak mengerti firman. Sebenarnya ayat ini maksudnya tidak mengerti itu bukan karena firman itu susah untuk dimengerti, bukan karena firman itu susah untuk dipahami, bukan. Firman itu tidak susah untuk dipahami. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa mengerti, memahami firman. Amin. Tetapi maksud tidak mengerti di ayat ini adalah ketika kita merasa tidak butuh untuk mengerti, kita tidak mau tahu untuk mengerti, kita tidak ada rasa keinginan untuk mengerti firman. Itu sebabnya orang itu jadi tidak mengerti apa-apa dari firman. Amin. Bukan firman itu susah untuk dipahami, bukan. Orangnya yang tidak mau memberikan hatinya untuk memahami firman. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan hidupnya begitu saja. Haleluya. Sebenarnya tidak ada pelajaran matematika yang terlalu sulit. Betul nggak? Tidak ada pelajaran matematika, fisika, kimia terlalu sulit. Hanya karena orang itu tidak memberikan hatinya untuk mengerti. Ya toh? Ya. Ada orang yang pintar, memang ada orang yang kurang pintar. Orang bodoh itu nggak ada, hanya kurang pintar, saudara ya. Jadi kalau ada yang kurang pintar, jangan bilang kamu bodoh. Enggak ada orang bodoh, hanya kurang pintar. Haleluya. Ada orang yang pintar, ada yang kurang pintar. Orang yang pintar itu sekali dijelaskan dia bisa langsung ngerti. Bahkan belum dijelasin dia sudah
sudah lari beberapa meter ke depan dia sudah paham, udah berhenti, saya sudah ngerti gitu. Itu orang yang pintar, itu sama seperti saya gitu. Tapi ada yang kurang pintar, diajarin berulang-ulang masih nggak ngerti. Orang ini perlu diulang-ulang dan diulang-ulang bisa jadi pintar. Saudara, yang ini atau yang ini? Yang itu. Haleluya. Amin. Sekalipun kita tidak pintar, saudara, kalau tekun pasti bisa mengalahkan Amin. orang yang terpintar. Amin. Memahami firman seperti itu. Ketika orang dengar firman Tuhan, jarang saudara orang pulang ke rumah kemudian direnungkan itu firman. Kemudian dibaca lagi, tadi firmannya di gereja itu ayatnya di mana yang dibaca lagi. Kayaknya sekarang ini sudah jarang orang seperti itu, saudara. Kenapa? Hanya sekedar lewat, berlalu, saudara-saudara. Oh, yang penting ke gereja dengar khotbah, ya sudah. Hari ketika KKA kemarin firman kenapa? Apa ya gitu? Kenapa? Karena memang hanya sekedar sambil lalu, saudara. Tapi orang yang haus akan firman itu, dia pulang ke rumah dia renungkan. Oh, firman Tuhan itu. Ketika direnungkan, semakin banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan, saudara. Amin. Amin. Kadang-kala saudara kita baca firman kita nggak ngerti, tapi baca aja terus. Ketika dibaca terus, nanti kadang ketika kita jalan kemana, tiba-tiba ayat itu dimunculkan, kok dapat pengertian yang baru. Amin. Kenapa? Karena ada rasa haus, rasa ingin untuk memahami firman. Haleluya. Jadi kalau orang itu duduk di gereja itu sebenarnya iblis itu tidak terlalu marah kalau orang itu malas ke gereja. Orang rajin ke gereja, iblis itu sebenarnya senang juga, saudara. Tapi di gereja nanti dia berusaha, nggak usah dengar itu firman. Di sampingnya itu iblis bisa bekerja. Ada iblis nggak sini? Ada iblis nggak sini? Sampingnya. Ada hadirat Tuhan atau ada iblis? Iblis itu berusaha membuat konsentrasi kita supaya konsentrasi kita tidak pada firman, supaya apa? Supaya kita nggak ngerti firman, supaya nanti ketika kita tersesat iblis bilang bagus. Iya, itu tugasnya iblis, saudara. Iblis itu merampas, saudara. Kenapa? Karena firman itu punya power. Amin. Untuk mengubahkan setiap orang. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah Ibu Amina. Amin. Yes. Tidak ada orang yang terlalu jahat di muka bumi ini. Ketika mau meresponi firman, saya percaya firman terlalu sanggup mengubah setiap orang. Amin. Amin. Janji Tuhan di dalam Alkitab, saudara, jika kita berbalik kepada Tuhan, maka semua selubung yang menutupi mata hati kita diangkatnya. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, sebenarnya ada selaput yang menutupi mata hati kita ketika kita tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi ketika kita memutuskan untuk berbalik kepada Dia, selaput yang menutupi itu diambil sehingga kita bisa melihat kebenaran yang luar biasa. Jadi putuskanlah untuk berbalik kepada Yesus. Putuskanlah untuk berbalik mencari Tuhan. Putuskanlah untuk sungguh-sungguh mencintai firman. Saya nggak tahu seberapa banyak jemaat yang setia setiap hari baca firman. Yang terbukti di grup baru satu, yaitu Bapak Pasar Ibu dengan anak-anak muda ini yang setia. Tapi ada beberapa yang tidak setia, ya. Siapa yang tidak setia, angkat tangan? Coba angkat tangannya yang baca firman setiap hari.
Turunkan tangannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baca firman setiap hari. Saya percaya saudara-saudara akan alami perubahan ketika terus setiap hari baca firman, sebab firman itu berkuasa. Amin. Langkah untuk menangkap sebuah perubahan, menerima dan meresponi firman. Yang kedua, keberapa? Kita bangkit berdiri bersama-sama supaya tidak ngantuk. Langkah yang kedua untuk menangkap perubahan adalah hidup dalam ciptaan yang baru. Katakan sama-sama seperti ini. Hidup dalam ciptaan yang baru. 1, 2, iya. Hidup dalam ciptaan yang baru. Kasih tepuk tangan. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara yang punya HP bisa dibuka di situ, saudara. Yang punya Alkitab bisa buka di situ. Oh, ini luar biasa ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama ya. Winda udah ketemu? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini mestinya setiap hari di rumah itu kita perkatakan firman ini kepada diri kita, kira-kira seperti ini. Saya ada di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 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 Kita ini di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Saya mau membawa kita kepada perjanjian lama, saudara-saudara. Bangsa Israel itu di Mesir berapa lama? 400 tahun. Sekitar 400 tahun ya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Musa, bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir menuju Kanaan, tetapi faktanya Mesir ada di hati mereka. Bangsa Israel meninggalkan Mesir, tetapi Mesir selalu ada di hati mereka. Tuhan tidak ingin saudara-saudara bangsa Israel itu hidup seperti gaya hidup orang Mesir, tetapi bangsa Israel tidak mau mengubah cara hidupnya. Itu sebabnya selama perjalanan menuju tanah Kanaan, mulutnya menggerutu, ngomel, kemudian menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, dan berapa banyak yang mati di padang gurun, dibunuh sama Tuhan karena karakternya tidak teruji. Menjadi orang Kristen itu harus menjadi seperti Kristus. Amin. KTP kita boleh pindah, saudara, dari agama lain jadi Kristen, tapi itu tidak jaminan bahwa seseorang itu karakternya seperti Kristus. Haleluya. Berpindah agama tidak jamin perubahan, saudara-saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup sama Tuhan pasti ada
perubahan dalam hidup. Amin. Amin. Memang menjadi orang yang seperti Kristus itu tidak langsung berubah dalam satu hari. Perlu proses setiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Haleluya. Bangsa Israel dari Mesir, ketika dari Mesir keluar menuju Kanaan, Mesir yang ada di hatinya itu susah untuk dihilangkan. Sudah menjadi menyatu di pikiran, di hatinya, saudara-saudara. Gimana caranya? Hanya satu, saudara-saudara, meresponi firman dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebenarnya ada banyak orang Kristen hari-hari ini hampir tidak bisa dibedakan orang Kristen dan yang tidak Kristen. Haleluya. Hampir tidak bisa dibedakan. Kenapa, saudara-saudara? Orang gelap, orang terang, kok semuanya hampir sama, mirip. Jadi kita harus berbeda, kita harus berubah. Amin. Katakan sama-sama pada dirinya, saya harus berubah. Saya harus berubah. Amin. Amin. Perubahan selalu dimulai dari diri sendiri. Amin. Amin. Di rumahmu, di keluarga kita, pasti orang yang paling terdekat di sekitar kita yang paling merasakan perubahan kita. Amin. Amin. Istri dalam keluarga pasti suami dan anak-anak merasakan perubahannya. Suami pun seperti itu, anak pun seperti itu. Haleluya. Ingin enggak dalam keluarga suami itu membawa damai gitu ya? Amin. Ingin enggak istri dalam keluarga itu membawa damai? Amin. Anak-anak di keluarga membawa damai. Amin. Rumahnya penuh Damai. Amin. Enggak usah susah-susah, enggak usah jauh-jauh, dimulai dari Diri sendiri. mulut. Haleluya. Seringkali mulut ini membuat atmosfer rumah kita menjadi penuh neraka. Ini cuma mulut, saudara-saudara. Haleluya. Bangun pagi, saudara-saudara. Dengarkan saja siapa yang pertama kali memulai. Pasti suasana. Coba bangun pagi, kemudian haleluya. Suasana pasti sukacita. Coba kalau sudah nadanya beda, saudara-saudara, pasti rasanya beda. Udah perubahan itu. Seringkali kita mengharapkan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil kita tidak pernah mau lakukan. Betul? Hal-hal yang kecil, misalnya ada sampah di situ jatuh gitu ya, orang lewat-lewat aja itu nggak pernah ada yang tergerak untuk itu. Hal yang kecil, saudara. Betul nggak? Perubahan mulai dari hal yang paling kecil. Kita omongannya yang hal-hal yang besar, saudara, tapi hal yang kecil kita tidak pernah serius, saudara. Ya? Coba ini kita mulai latih ya. Coba diginikan, saudara. Dari mulut ini, saudara, bisa membunuh orang, saudara. Bisa menghancurkan orang, saudara. Tapi dari sini juga bisa memberkati orang, bisa membangkitkan orang, saudara. Perkatakan dari sini, perkataannya membangun, memberkati, pasti rumah kita penuh damai dan sukacita. Amin. Udah, perubahan itu dimulai dari hal yang kecil. Jangan kejar yang besar selama yang kecil yang kau tidak lulus. Iya dong. Iya.
Kita mau menjangkau dunia yang hebat, saudara-saudara. Sementara orang yang hebat di sana hanya ingin lihat perubahan yang kecil dari dalam diri kita. Misalnya sama orang, menyapa orang, gitu toh. Kita cuek sama orang. Orang gimana mau tertarik dengan kita? Saudara. Kita cuek, kita nggak mau tahu. Senyumnya saja mahal. Coba kasih senyum sama sebelahnya. Hal yang saudara lebih suka orang yang suka senyum atau yang susah senyum? Mencucur. Ya. Iya. Pasti susah. Amin. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Semua kita pasti bisa. Semua kita pasti bisa. Amin. Jangan bayangkan yang besar-besar. Itu nggak salah, saudara-saudara. Tapi seringkali saudara impiannya terlalu besar untuk sampai di sana, saudara-saudara tidak akan pernah lulus selama yang kecil-kecil ini tidak lulus, saudara. Amin. Firman itu sebenarnya sederhana, toh. Firman Tuhan itu sederhana, saudara. Tapi kadang-kala kita pinginnya khotbah yang hebat-hebat, gitu ya, saudara. Ini khotbah sederhana seperti ini, saudara. Amin. Berubah Yes. hal yang kecil.